mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara akan mempresentasikan tentang teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Saya Joy Sitohang selaku dari ketua kelompok ini. Saya Ana Gracia Bella sebagai sekretaris. Saya Endel Tambunan sebagai bendahara. Saya Martina Nenggolan. Saya Yohana Elizabeth Sinaga. Saya Presiden Telkobi. Selamat menyaksikan. Dadah. Di sini saya akan mempresentasikan teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Pertama, pengertian teori permintaan. Teori permintaan adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa yang dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa jika permintaan di pasar naik, maka harga pasar pun naik. Tetapi jika harga pasar menurun, maka harga barang di pasar pun menurun. Kedua, definisi penawaran. Penawaran adalah hubungan antara harga dan dengan kuantitas setiap unit waktu yang akan dijual oleh si penjual. Berbeda dengan teori permintaan. Dalam teori penawaran ini, kita dapat menempatkan diri kita sebagai penjual atau produsen yang menawarkan komoditas untuk tujuan. Ketiga, pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Ana Gracia Bella, saya dari kelompok 4 ingin membawakan suatu materi tentang permintaan penawaran, hukum penawaran, dan kurva permintaan penawaran. Jadi di sini permintaan adalah definisinya sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat atau harga tertentu sesuai dengan pasar. Jadi hukum permintaan yaitu ketika suatu barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan makin naik. Dan sebaliknya, ketika permintaan semakin sedikit, maka barang dan jasa semakin naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah selera konsumen. Lalu yang kedua, penawaran. Penawaran kebalikan dari permintaan. Nah, ketika harga barang meningkat akan mendorong meningkatnya penawaran suatu barang dan jasa. Jika suatu barang dan jasa harganya meningkat, maka produksi akan memasuk barang lebih banyak. Sebaliknya, ketika turun mereka akan memasuk lebih sedikit. Faktor-faktor mempengaruhi penawaran adalah tentang biaya produksi. Jadi hukum permintaan dan penawaran adalah bersifat saling berkebalikan. Keduanya akan mencapai titik keseimbangan pasar ketika bertemu. Itulah kemudian disebut dengan hukum permintaan dan penawaran. Bisa kita lihat di sini kurva permintaan. Ini adalah memiliki gradien atau kegabungan slope negatif, yang artinya slope negatif pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan hubungan antara harga dan permintaan adalah berbanding terbalik. Ini adalah contoh dari kurva permintaan. Di sini adalah kurva penawaran. Jika suatu harga barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan slope positif, yang artinya juga bisa bergeser atau mengalami pergerakan. Jadi ini adalah contoh kurva penawaran. Sekian yang dapat saya bawakan tentang permintaan, penawaran, hukum penawaran dan permintaan, dan juga kurva permintaan dan juga penawaran. Perkenalkan, nama saya Octavia Sinaga. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh faktor dalam kenyataan adalah harga, namun banyak pengetahuan banyak faktor lain oleh sebab itu dalam melakukan analisis mengenai teori permintaan juga melakukan analisis bagaimana faktor penting lainnya dapat mempengaruhi barang lain. Harga barang lain, barang negatif, barang pelengkap, yang barang pengganti adalah barang contoh kedua, barang pelengkap. Barang pelengkap adalah pulpen dan tinta. Tinta dibutuhkan untuk mengisi pulpen sehingga dapat digunakan untuk pendapatan para pembeli. Barang inferior, barang esensial, contoh makanan murah, mie instan, saat pendapatan
Saya akan membawakan materi penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Harga suatu barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, secara serentak perlulah dianalisis permintaan dan penawaran terhadap sesuatu barang tertentu di pasar. Dan untuk menganalisisnya kita perlu memperhatikan keseimbangannya atau equilibrium. Dikatakan seimbang bila jumlah harga yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Contohnya, harganya 5.000, jumlah yang diminta 2.000, dan jumlah yang ditawarkan 900, maka sifat interaksinya kelebihan penawaran. Dan yang kedua, harganya 3.000, jumlah yang diminta 600, dan jumlah yang ditawarkan adalah 600, maka sifat interaksinya keseimbangan. Dan yang ketiga, harganya 2.000, jumlah yang diminta 900, dan jumlah yang ditawarkan adalah 375, maka sifat interaksinya adalah kelebihan permintaan. Jadi, dalam keseimbangan kita memerlukan di mana harganya juga harga 3.000, jumlah yang diminta 600, dan jumlah yang ditawarkan 600. Sekian presentasi penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Kali ini saya akan membawa presentasi tentang kebijakan menstabilkan harga dan pendapatan. Saya akan membahas bagaimana peran pemerintah di dalam menjaga stabilisasi harga, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kali ini saya akan memberikan sebuah contoh tentang pemerintah dalam menjaga stabilisasi. Pada Jakarta, tanggal 11 bulan Juli 2013, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa dalam beberapa pekan terakhir ini terjadi kenaikan harga bahan pangan yang cukup signifikan, yaitu cabai rawit dari harga semula 27.000 per kilogram naik menjadi 41.000 per kilogram. Daging ayam dari harga 32.421.000 menjadi 48.213.000 per kilonya. Telur ayam dari harga 18.108 per kilogramnya naik menjadi 19.108 per kilogram. Dari lonjakan harga-harga tersebut, akhirnya pemerintah melakukan langkah-langkah antisipasi, antara lain mengimpor cabai dan bawang ke dalam negeri, mempercepat memasukkan daging impor sebanyak 3.000 ton ke dalam negeri, serta melakukan upaya agar pakan ternak menjadi lebih murah. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menstabilkan harga dan meredam lonjakan harga pasca kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Dan untuk menaikkan pendapatan, pemerintah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah melakukan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. 1. Program Impres Desa Tertinggal atau IDP. Kedua, pemberian kredit atau kredit usaha rakyat. Ketiga, pemberian raskin. Dan yang terakhir adalah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT, serta program-program lainnya. Demikianlah presentasi yang boleh saya bawakan. Terima kasih. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang teori keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Nah, jika keseimbangan pasar ini telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Nah, kondisi itu pun disebut dengan keseimbangan harga. Nah, keseimbangan harga ini dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Contohnya misalnya, kayak kita ke pasar membeli seekor ayam. Nah, kita membelinya ini dengan memberikan penawaran yang lebih tinggi daripada penawaran yang diberikan oleh si penjual. Maka itu adalah hal yang membuat keseimbangan harga ini terjadi. Nah, kita juga dapat menghitung keseimbangan pasar menggunakan rumus. Misalnya, QD sama dengan QS dan QI dan QE. PD sama dengan PS sama dengan PE. Keterangan. Yang D yang tadi saya jelaskan, D itu adalah demand atau permintaan, dan S adalah supply atau penawaran, dan P adalah price atau harga.
dan Q adalah quantity atau jumlah atau stok, dan E equilibrium adalah keseimbangan. Bila dideskripsikan dengan sebuah grafik, keseimbangan pada pasar muncul pada titik potong di antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, fungsi keseimbangan pasar ini juga ada. Di dalam dunia bisnis dan investasi terdapat fungsi permintaan maupun penawaran yang dapat berdampak secara menyeluruh. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan ini diidentifikasikan dengan terdapatnya jumlah barang sesuai permintaan sederet faktor pendukung lain seperti hukum permintaan yang berlaku pada pasar. Yang kedua adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada kolerasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pada pihak produsen. Jadi kesimpulan dari tentang keseimbangan pasar ini adalah dalam menjalankan suatu usaha, kita memang perlu mengetahui adanya tingkat penawaran serta permintaan yang tepat demi mewujudkan keseimbangan pasar. Sampai disinilah penjelasan keseimbangan pasar saya. Terima kasih. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang masalah jangka panjang dan pendek sektor ekonomi. Menurut Menteri Keuangan Bambang Pes Brojonegoro, paket-paket kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun menengah panjang. Paket kebijakan ini fokusnya dua, daya beli dan investasi. Daya beli artinya kita mengadres permasalahan jangka panjang, jangka menengah sampai panjang. Kalau kita hanya mengadres masalah jangka pendek, maka kita tidak akan banyak membentuk sumber pertumbuhan jangka menengah sampai panjang. Oleh karena itu, selanjutnya paket-paket kebijakan ini terkait investasi antara lain mencakup pertama, deregulasi dan debirokratisasi. Karena tanpa izin yang cepat, tanpa prosedur yang nyaman, investor nggak mau masuk sebuah investasi fiskal. Misalnya berupa tax holiday, tax allowance, maupun pembebasan pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat menjaga daya saing di tengah persaingan dunia, terutama dengan negara-negara tetangga yang tengah berlomba-lomba menawarkan insentif fiskal bagi penanaman modal di negaranya. Negara-negara tetangga kita di ASEAN berlomba-lomba menawarkan insentif. Kalau kita tidak berikan insentif, istilahnya kita akan ketinggalan kereta. Baik deregulasi, debirokratisasi maupun pemberian insentif fiskal tersebut menurutnya memiliki satu muara. Pemberian insentif fiskal tersebut menurutnya 없어 이제 심장은 뛰기나는 건지 무감각해 그래 사람들과의 억지스런 한마디보다 너와의 어색한 침묵이 차라리 좋아 So stay 그게 어디가 될까 말야 가끔 어둠이 올 때면 I'll be on fire 거짓 같은 세상 속 유일한 truth is you This a letter from me to you 널 닮은 듯한 슬픈 멜로디 이렇게 나슬리는데 이야기는 달콤한 felony 너는 밉지만 사랑해 어두운 밤이 날 가두기 전에 내 곁을 떠나지 마 아직 날 사랑하니 내 맘과 같다면 오늘은 떠나지 마 굳이 너여야만 하는 이유 묻지 마 그저 내 곁에 stay with me It goes a little something like la 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 yang menjadi indikator pengaruh 지금 당장 나는 걸 바라는 게 아니야 그저 내 곁에 stay with me It goes a little something like la 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 지금 당장 나는 걸 바라는 게
곁에 Stay with Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih.